Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di series Ramadan. Kali ini dengan saya Fahmi Al-Hadi. Nah, kalau bicara tentang kepribadian, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk coba kita flashback ya ke salah satu buku yang kita kenal pada saat itu dengan judulnya Model Manusia Muslim Abad 21. Ya, di situ secara gamblang ditulis oleh penulisnya bahwa kepribadian manusia itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, kepribadian perspektif dirinya. Yang kedua, kepribadian perspektif orang lain. Dan yang ketiga, kepribadian perspektif qudwah hasanah kita. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang pertama tadi perspektif orang lain, maka kita kemungkinan besarnya dituliskan di situ akan terjebak menjadi orang munafik. Karena di sana wajahnya seperti ini, di sini wajahnya seperti itu, atau di suatu tempat yang lain nanti wajah kita berbeda. Atau pendirian kita di sini A, pendirian kita di sana B, pendirian di tempat yang lainnya belum tentu A atau B. Ya, atau bisa jadi bisa dikatakan asal orang lain senang. Kepribadian kita itulah asal orang lain senang. Maka kalau ada teman melakukan suatu hal, kita ikut. Kalau ada teman mengajak ke suatu hal lainnya, kita ikut. Nah, itu dikatakan kepribadian menurut perspektif orang lain. Ada lagi kepribadian menurut perspektif diri kita. Keakuannya itu begitu besar. Ya, kalau bahasa sekarang ya egois gitu ya, atau bahasa yang kita umumnya itu egois. Jadi egonya begitu besar sehingga apa yang dia lakukan itu hanya menurut perspektif dia. Dia tidak memperhatikan perspektif orang lain, apalagi memperhatikan perspektif qudwah hasanahnya. Maka dua perspektif ini tidak bisa kita ikuti. Nah, tentu perspektif sisanya adalah yang tentu itu benar, yaitu perspektif qudwah hasanah. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk cara mengenali diri kita, kita coba berkaca kepada qudwah hasanah kita. Ya, tentu sangat jauh. Ya, saya pun kalau disuruh atau diminta untuk berkaca hari ini dengan kepribadian yang agung seorang Rasulullah SAW itu sangat-sangat jauh ya. Namun kita sebagai seorang Muslim yang sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kepribadian, melalui kesempurnaan akhlaknya Rasulullah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Gitu. Jadi sebagai seorang pemuda Muslim atau sebagai seorang Muslim, kita diberikan jalan untuk menemukan jati diri kita, untuk menemukan karakteristik yang kita miliki, potensi yang kita miliki dengan berkaca kepada qudwah hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin jika hari ini kita merasa, oh kayaknya terlalu tinggi, terlalu agung Rasulullah. Nah, Rasulullah memberikan opsi. Jadi ada satu saat di mana Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, iqtadu billadzaini min ba'di, dengan 2 orang setelahku. Jadi kalian bisa berqudwah dengan 2 orang setelahku. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, teman-teman tinggal milih, saya ini orangnya lembut tapi tegas kayak Abu Bakar, atau orangnya blak-blakan dan selalu berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah seperti Umar. Nah, kira-kira teman mau yang mana? Atau misalkan teman-teman, saya tidak ada seperti Abu Bakar atau seperti Umar. Nah, silahkan cari-cari sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat mulia yang lain, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi cermin, bisa menjadi qudwah hasanah, opsi daripada keagungan qudwah hasanah yang utama, yaitu Rasulullah. Ya, tentu kita terus-menerus berupaya untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi kepribadian, dari segi akhlak, dari segi ibadah, apalagi. Ya. Namun, ya di samping itu Rasulullah memberikan kemudahan. Jika dirasa terlalu sulit, banyak kemudahan-kemudahan, kita bisa berkaca kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Jika teman-teman dirasa suaranya begitu bagus, ya, namun tidak memiliki potensi dari sisi keluarga yang bukan orang kaya, dari keluarga yang bukan terhormat, bisa berkaca kepada seorang Bilal bin Rabah misalnya. Ya, dengan potensi yang beliau miliki, pada akhirnya dari seorang budak hamba sahaya menjadi seorang gubernur yang dihormati para masyarakatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman semuanya. Ya, kembali mengingatkan kepada diri saya juga teman-teman semuanya bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena kita begitu beruntung ya, diberikan begitu banyak tools yang lengkap agar bisa menjadi pribadi yang paripurna.
Sehingga kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu gusar mencari di mana cara-cara kita untuk menjadi pribadi yang berpikiran positif, untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana, untuk bisa menjadi pribadi yang menerima takdir, untuk bisa menjadi pribadi yang apalagi, yang morning person gitu ya, yang pagi-paginya itu selalu bermanfaat. Kita sudah diberikan segala macam jalan, segala macam contoh, segala macam tools di dalam Islam yang begitu sempurna. Mudah-mudahan lewat series Ramadan ini, di tema-tema berikutnya atau di tema-tema sebelumnya yang sudah terbahas, mudah-mudahan bisa menggenapkan atau bisa mengingatkan diri kita semuanya bahwa tools yang di dalam Islam itu sudah sempurna, tinggal bagaimana kita menggunakannya itu dengan baik dan kita bisa menjadi pribadi yang paripurna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.